Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Lebih. Yes. Marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rais. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini ada yang tidak masuk atau izin sakit atau masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Pancasila, aku pendukungmu. Karya proklamasi, Sedia berkorban. berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa. Terima kamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang emojinya kalian lihatkan kepada ibu. 1, 2, 3. Di sini kelompoknya semangat, senang, bagus. Yang ini ya semangat, senang, bangga. Yang ini semangat, senang. Kelompok ini bangga, senang, semangat. Kita membuat kesepakatan kelas dulu untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, kesepakatan kelasnya mau seperti apa? Menjaga kebersihan kelas. Yang keduanya, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Ketiga, tertib saat belajar. Jangan bercanda. Baik, semuanya sepakat? Sepakat. Coba kelas 6. Siap, Kelas 6. siap. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Kita akan belajar apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu dapat memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, dapat menerapkan konsep dekomposisi dengan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat membuat strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Apakah kalian pernah membantu ibu kalian di rumah untuk membuat kue? Pernah. Kira-kira kue tersebut akan langsung jadi atau tidak? Tidak langsung instan jadi. Kira-kira langkahnya apa dulu? Baik, menyiapkan alat, menyiapkan bahan. Bahan-bahannya pun banyak.
Kemudian yang kedua, kalian pernah tidak membantu ibu kalian membersihkan rumah? Pernah. Apa saja yang kalian lakukan di rumah agar rumah kalian bersih? Menyapu, terus mengelap kaca atau membersihkan kaca. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu itu tidak akan mungkin bisa instan. Harus melewati tahap-tahap atau langkah-langkah kecil. Seperti tadi kita membantu ibu membereskan rumah, tidak akan langsung bersih. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rara. Aku adalah siswa kelas 4 SD di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku punya ide. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, aku akan memulai tugas. Apa itu memulai tugas? Memulai tugas adalah memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas kecil. Sehingga dalam mengerjakan tugas minimal tersebut, aku bisa memecahkan tugas tersebut menjadi potongan-potongan tugas kecil. Kalian perhatikan potongan tugas-tugas berikut ini ya. Aku akan membagi tugas menjadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku memulainya menjadi potongan tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong seperti gunting dan cutter. Yang keempat, menyiapkan perangkat seperti selotip bermata 2. Yang kelima, menyiapkan spidol hitam. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Kalian paham maksud videonya? Ngebahas apa tadi di videonya? Pemecahan masalah dari besar menjadi langkah-langkah kecil. Contohnya tadi apa? Membuat apa katanya tadi? Ya, membuat tempat pensil dari botol bekas. Apakah tempat pensil itu langsung jadi? Harus menyiapkan dulu alat dan bahannya dan cara pengerjaannya. Berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Yang kedua ada apa? Pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Masuk ke materi dekomposisi terlebih dahulu. Dekomposisi ini adalah proses dan diselesaikan. Baik, mengapa penting dekomposisi tersebut? Dengan dipecah. Contoh penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Menyiapkan sarapan contohnya. Kira-kira dekomposisinya apa? Tadi dekomposisi apa? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau masalahnya di sini menyiapkan sarapan, maka dekomposisinya seperti apa? Pertama, ambil dulu alat masak. Kan kita mau bikin sarapan nih. Otomatis kita harus bawa dulu alat masaknya. Kemudian habis itu siapkan bahan. Bahannya mau apa? Kalian mau sarapannya sama apa? Contohnya di sini roti, telur, dan mentega. Jadi kita menyiapkan roti, telur, dan mentega. Kemudian telurnya dipasak. Habis itu rotinya dipanggang. Sudah jadi baru disajikan dan kita bisa memakannya. Clue yang ibu bilang. Simon berkata, mundur 2 langkah. Mundur 1 langkah. Oke, bagus. Konsentrasinya bagus kelompok ini. Sekarang kelompok ini boleh. Simon berkata, pegang meja. Pegang kursi.
Kan nggak bilang Simon berkata. Oke. Lagi. Oke, bagus. Kelompok Simon berkata. Duduk. Berdiri. Berkata. Mundur 2 langkah. Maju 3 langkah. Simon berkata maju 3 langkah. Simon berkata berdiri. Duduk berdiri. Simon duduk. Berdiri. Oke, bagus. Kelompok 1 akan melakukan proyek pesta ulang tahun. Kelompok 2 akan melakukan proyek hari guru. Apa proyeknya? Pesta ulang tahun. Kelompok 2 hari guru. Kelompok 3 pameran karya. Dan yang keempat perpisahan. Baik. Sebelum memulai proyek, Ibu mau kalian baca terlebih dahulu rangka-rangka kegiatannya apa aja. Semuanya kelompok sudah dibaca rangka-rangkanya? Sudah mengerti harus mengerjakan apa? Sudah. Sekarang kalian rancang proyek acara kegiatan kalian pada lomba LAPD. Di sini ada langkah kecil yang akan dilakukan dan siapa yang bertugas. Kita melaksanakan proyek ini berapa menit samanya? 30 menit. Kalian kerjakan dulu yang KPD, kemudian kalian buatkan dalam aplikasi Canva. Kalian masukkan hasil proyek kalian ke dalam Canva. Waktunya 30 menit. Sudah dirancang? Sudah ditulis di dalam AKPD? Sudah. Sekarang kalian buka handphonenya, buka aplikasi Canva-nya, kemudian kalian masukkan proyek kalian ke dalam Canva. Buat semenarik mungkin. Ada kesulitan? Sudah bisa belum? Bilang? Tidak ada? Yang bisa tunjuk? Sudah? Sudah ada targetnya? Sudah semua mengerjakan kelompok ini sudah selesai. Kelompok ini sudah selesai. Sudah. Kelompok Akbar udah, Akbar. Safa udah. Alhamdulillah. Spin off presentasi menggunakan word wall. Siapa yang akan maju untuk presentasi? Yang pertama, yang presentasinya kelompok 1. Kita presentasikan 2 kelompok saja. Kelompok pertama itu presentasi, dan yang kedua, siapa yang akan presentasi? Kelompok 2 yang presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek yang kami buat. Proyeknya yaitu pesta ulang tahun. Ya, mengadakan pesta ulang tahun. Coba dijelaskan hasil proyeknya. Pesta ulang tahun Boleh di sini bilang sambil ditunjuk. Ininya. Yang pertama, menentukan waktu, tema acara, ya. Yang keduanya, daftar. daftar tamu, lokasi, Kemudian, undang dekorasi, undangan dan dekorasi. Terus, apa lagi? menentukan makanan dan minuman. Ya, menentukan makanan dan minuman. Ada yang ingin menanggapi atau menanyakan kepada kelompok 1? Silahkan. Rais mau nanya katanya ke kelompok 1. Ingin menanyakan apa, Rais? Oh, menyiapkan inti acara itu apa saja katanya. Menyiapkan inti acara ada apa aja? Pembukaan sama penutup ya? Sama penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyeleksi, menata karya, Mengum. hasil lukisan terbaik. Oh, iya. Berarti ini proyeknya membuat pameran lukisan ya, yang akan apa dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2025. Gitu. Ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G double O D G O B. Setelah hari ini presentasinya sudah dilaksanakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Apa sejauh ini kalian sudah mengerti mengenai pembelajaran KAA dengan materi dekomposisi berpikir komputasional? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Jadi, kalian itu sebenarnya sudah menerapkan dekomposisi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari, seperti membantu ibu di rumah, menyiapkan makan, memasak sesuatu, berangkat ke sekolah, itu juga sudah termasuk penerapan dekomposisi. Sudah masuk linknya? Mulai. Kelompok ini udah? Rai sudah masuk? Akbar, Fikri udah? Raffi udah masuk? Safa? Kita mulai ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Poin tertingginya dimenangkan oleh Rais, Dehasna, dan juga Zahra. Kalian semua sudah hebat. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar dekomposisi berpikir komputasional dengan membuat proyek apa? Kelompok yang ini? Proyek apa? Ulang tahun. Kelompok 2 Hari Guru. Kelompok 3 pameran karya, dan kelompok 4 perpisahan sekolah. Ditanyakan? Oh iya, Bilal. Apa Bilal? Apa yang terjadi kalau kita menggunakan Kata Bilal, apa yang terjadi kalau kita tidak menerapkan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya kita tidak menerapkan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari, maka masalah itu akan lambat diselesaikannya. Tetapi jika kita menerapkan dekomposisi, akan lebih cepat selesainya. Refleksikan pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan sticky notes kepada kalian. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah hal menarik pada pembelajaran ini? Yang ketiga, kesulitan apa yang kalian hadapi pada pembelajaran kali ini? Tulis di sini. Tepuk good job. Jempol kanan digabungkan. Jempol kanan. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job. G double O D G O B. Good job, good job, good job, good job. Good job, good job. Good job, good job. Baik anak-anak, boleh duduk kembali. Kalian luar biasa, hebat sekali. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Wow, asrin al-insan illallazina amanu wa
amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.